Sabrina Limon dan suaminya Robert Limon adalah pasangan suami istri. Mereka menikah pada tanggal 19 Agustus tahun 2000. Tinggal di Silver Lakes, Kent County. Mereka punya 2 anak, bernama Robbie Limon 11 tahun dan Leanna Limon 8 tahun. Rob bekerja di galangan kereta di Tehachapi, Burlington North Santa Fe Railway, California. Menghabiskan sebagian besar masa mudanya di Prescott, Arizona, yang kemudian bertemu dengan Sabrina dan mereka kemudian menikah. Setelah menikah, Rob panggilan sehari-hari bekerja di Burlington Santa Fe Railroad BNSF. Setelah pernikahan itu mereka pindah ke Hallandale, California. Rob dikenal seorang pekerja keras dan sangat dihormati oleh rekannya karena etos kerjanya. Sementara Sabrina bekerja paruh waktu di Costco setempat. Costco itu adalah supermarket besar. Dari luar, keluarga ini tampak pasangan sempurna. Namun tidak demikian. Pernikahan ini tidak berjalan sebagaimana sebuah pernikahan normal. Mereka menganut gaya pernikahan terbuka. Terbuka di sini, mereka boleh melakukan hubungan seks dengan pasangan-pasangan lain di lingkungan rumah mereka. Mereka memiliki grup bertukar pasangan seksual di antara anggota. Sabrina sendiri menurut pengakuannya tidak menginginkan gaya pernikahan seperti itu, tapi dia mengikuti untuk menyenangkan suaminya dan menjaga agar keluarga mereka tetap utuh. Pada tanggal 17 Agustus 2014 pagi hari, menurut pengakuan Sabrina, sebelum suaminya berangkat bekerja, Sabrina menyiapkan makan siang berupa tuna untuk dibawa Robert. Kepada Robert, Sabrina mengatakan akan mengunjungi ibunya yang sakit. Pukul 5 sore, Sabrina mengirim pesan singkat, namun tidak mendapat balasan dari Robert. Karena tidak dibalas, setelah menunggu cukup lama, kemudian Sabrina menelepon suaminya, namun tidak diangkat. Beberapa saat kemudian, 2 rekan kerja Robert mendatangi rumah Sabrina. Mereka mengatakan bahwa Robert terluka di tempat kerja. Lalu Sabrina menghubungi detektif, melaporkan Robert mengalami kecelakaan kerja di tempatnya. Polisi kemudian menyelidiki kasus tersebut, memastikan bahwa Robert tidak terlibat dalam kecelakaan tempat kerja, tetapi dibunuh. Ketika polisi bertanya kepada Sabrina, apakah dia tahu ada orang yang akan menyakiti Robert, dia bilang tidak. Hubungan Robert dengan rekan kerja, keluarga, teman-temannya baik-baik saja. Menurut rekan-rekan Robert, pada pukul 5 sore hari itu, mereka masih melihat Robert. Tetapi pada pukul 6.45, mereka menemukan mayat Robert di halaman gedung. Robert Limon ditemukan tewas tertembak di tempat kerja 2 hari sebelum ulang tahun pernikahan mereka yang ke-14. Perusahaan tempat Robert bekerja kemudian melakukan undian kepada siapa yang dapat memberikan informasi pelaku pembunuhan Robert, dihadiahkan sebesar $100.000. Autopsi menyatakan Robert ditembak 2 kali. Di wajah menembus lehernya, tembakan kedua ke dada hingga area rahang dan bersarang di otaknya. Polisi melakukan penyelidikan rekaman CCTV. Sesosok bayangan berjalan di sekitar halaman gedung. Orang tersebut mengenakan pakaian tebal dan muncul menggunakan sepeda motor tepat pada jam perkiraan Robert terbunuh. Awalnya polisi mengira bahwa pelaku hanya ingin mencuri, namun tidak ada barang yang hilang sehingga motif pencurian diabaikan. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan penyelidikan. Siapa yang ingin membunuh Robert di lingkungan keluarga,
teman maupun rekan kerjanya. Tak lama kemudian, polisi menerima telepon dari seorang pria bernama Jason Bernatini dan Kelly istrinya. Mereka ini merupakan sahabat Sabrina dan Robert. Tapi kemudian polisi menyadari bahwa keduanya bukan sekedar sahabat. Mereka adalah teman grup bertukar pasangan. Jason mengatakan kepada polisi bahwa Sabrina mempunyai pria yang layak diperiksa. Kepada polisi, Jason mengatakan teman dekat Sabrina tersebut adalah petugas pemadam kebakaran berusia 22 tahun bernama Jonathan, yang adalah juga rekan kerja Jason di Redlands sejak 2012. Kepada polisi, Jason mengatakan bahwa dia pernah mengingatkan Jonathan agar menjauhi Sabrina. Namun, Jonathan sepertinya kehilangan akal. Mereka melanjutkan perselingkuhan tersebut. Hubungan Sabrina dengan Jonathan sudah berlangsung 2 tahun. Diawali pertemanan bertemu di tempat kerja Sabrina dan saling bertukar nomor telepon. Jonathan sadar bahwa Sabrina sudah menikah dan dia berpikir saat itu mungkin Sabrina bosan dengan kehidupan rumah tangganya. Selama 2 tahun, hubungan seksual mereka sangat membara menurut pengakuan keduanya. Pasangan ini secara bersembunyi melakukan aksinya ketika Robert pergi bekerja. Perbedaan usia 11 tahun tidak menghalangi keduanya yang dimabuk cinta. Sabrina begitu rapih menyembunyikan perselingkuhannya dari suaminya. Sehari-hari Sabrina seperti istri yang sempurna. Hingga akhirnya mereka ingin bersama seutuhnya. Maka dibuat rencana menyingkirkan Robert selamanya. Sabrina akan mendapatkan $300.000 dari asuransi jiwa jika suaminya mati dan akan digunakan untuk memulai hidup baru bersama Jonathan. Pada polisi, saat mengumpulkan informasi dan bukti, Jason serta istrinya Kelly, anggota bertukar pasangan itu, mengatakan kepada polisi, Sabrina menelepon dia sehari setelah kematian Robert. Katanya, Sabrina menerima buket bunga, yang mana bunga itu adalah favorit Sabrina. Dan sang suami, Jason, pengakuannya bahwa Jonathan mengirimkan beberapa pesan minta maaf, namun tidak menjelaskan apa maksudnya. Dan itu diterima surat elektronik sehari setelah kematian Robert. Tentu saja Jason dan Kelly menganggap itu aneh. Polisi memeriksa telepon genggam Robert yang diperoleh di TKP. Di sana terdapat sejumlah gambar wanita telanjang, beberapa foto Sabrina, juga ada wanita-wanita lain yang berpose telanjang. Sehingga polisi menyimpulkan ada perselingkuhan dalam pernikahan pasangan ini. Semakin menguatkan polisi kemungkinan Sabrina terlibat, mengingat pernikahan terbuka dengan grup berganti pasangan seks ini. Selanjutnya, polisi mendalami hubungan Sabrina dan Jonathan. Penyelidik kemudian menggali latar belakang Jonathan. Diketahui, Jonathan memiliki 2 senjata api. Jonathan juga memiliki sepeda motor yang mirip dengan yang muncul di rekaman CCTV. Berbekal informasi yang diperoleh dari Jason dan Kelly ini, kemudian polisi melakukan penyadapan telepon Sabrina. Kemudian detektif mulai menelepon Sabrina, menanyakan seputar kematian Robert. Apa saja yang bisa membantu aparat untuk mengungkapkan kasus ini?
Begitu pembicaraan selesai, dalam hitungan menit Sabrina menelepon Jonathan dan menceritakan semua yang dibicarakan barusan dengan detektif. Pembicaraan mereka disadap, apa yang telah mereka lakukan terhadap Robert. Jonathan terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Robert. Dia mengatakan mencintai Sabrina dan hubungan mereka sudah berjalan 2 tahun. Berharap mereka hidup bersama setelah Robert meninggal. Jonathan mengaku 1 hari sebelum eksekusi, setelah bekerja shift malam, dia memanggil Sabrina untuk mendiskusikan rencana pembunuhan. Dalam kesaksiannya, dia dan Sabrina menggambarkan tata letak komplek Santa Fe Railway Utara Burlington dan mengatur strategi guna menghindari deteksi CCTV. Sabrina sendiri sempat mengingatkan Jonathan agar berhati-hati karena dia bukan seorang petarung. Jonathan mengakui pada persidangan bahwa dia pergi ke Tehachapi dengan sepeda motornya setelah melepaskan plat nomor. Ketika Robert terlihat berada di garasi, Jonathan mendatanginya tanpa diketahui, kemudian mendorong Robert ke dalam kulkas besar, lalu mengambil pistol dan menembaknya, kemudian pergi. Dalam persidangan, Sabrina mengaku ia dan suaminya berbagi ranjang kepada orang lain sejak anak pertama mereka lahir. Dia merasa pernikahan mereka sudah berubah, namun dia masih mencintai suaminya dan bahkan tidak berniat meninggalkannya. Gaya hidup bertukar pasangan menyebabkan dia minum banyak dan mengakui dia dan Robert memiliki dorongan seks yang tinggi. Namun ketika dia bertemu dengan Jonathan, membuat dia merasa spesial. Dia bertemu dengan Jonathan ketika pernikahannya tidak baik. Mereka bertemu secara tak terduga, saling bertukar telepon. Awalnya hanya berteman. Sabrina mengungkapkan dia merasa memiliki kehidupan kedua sejak bertemu dengan Jonathan dan bermimpi ingin hidup bersama. Di saat yang sama, dia juga mencintai suaminya. Berbulan-bulan lamanya mereka merencanakan pembunuhan Robert. Di persidangan, Sabrina menyatakan dalam persidangan terbukti Sabrina memberikan petunjuk kepada Jonathan seluk-beluk tempat kerja suaminya dan jam berapa dia akan bekerja pada hari Robert tertembak mati. Juri menyatakan Sabrina menggunakan nomor telepon sekali pakai untuk berkomunikasi dengan Jonathan untuk menghindari deteksi oleh penegak hukum. Di persidangan, Sabrina mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta Robert untuk dibunuh dan tidak pernah meminta Jonathan membunuh suaminya. Sabrina berusaha menggiring bahwa peristiwa pembunuhan tersebut bukan inisiatifnya, tetapi percakapan Sabrina dan Jonathan pasca Robert terbunuh sebagai bukti dan diperdengarkan ketika sidang berlangsung. Jonathan awalnya diancam hukuman mati karena Sabrina tidak mengakui terlibat dalam perencanaan maupun pembunuhan Robert. Sabrina mengatakan bahwa racun arsenik untuk meracuni Robert seharga $136 menggunakan kartu debit Jonathan. Polisi juga menemukan arsenik tersebut di garasi Sabrina. Akhirnya Jonathan menyesali perbuatannya. Dia akhirnya berbalik menyerang Sabrina.
Dia mengatakan bahwa Sabrina sendiri pernah berupaya meracuni Robert melalui puding makan siang Robert. Tapi Jonathan melarang Sabrina dan meminta Sabrina untuk membatalkannya. Jonathan mengakui bersalah dan jaksa penuntut umum mencabut hukuman mati pada Jonathan menjadi seumur hidup. Jonathan berbalik membalas bersaksi melawan Sabrina di pengadilan. Akhirnya pada 5 Oktober 2017, Sabrina Limon, usia 41 tahun, didakwa bersalah atas pembunuhan berencana, mengajak untuk melakukan pembunuhan suaminya. Dia dijatuhi hukuman penjara 25 tahun di penjara wanita California. Kedua anak Sabrina diasuh oleh saudara perempuannya bernama Julie Cordova di rumahnya di Camarillo sejak Sabrina ditangkap pada Januari 2017. Sementara Jonathan sendiri dihukum 25 tahun sejak November 2017. Namun, undang-undang di negara bagian California, The California Department of Correction and Rehabilitation (CDCR) menetapkan Jonathan akan bebas lebih awal karena ketika dia membunuh Robert, dia baru berusia 24 tahun, memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Maka Jonathan diperkirakan bebas pada tahun 2028. Berarti dia hanya dihukum selama 11 tahun dari 25 tahun dakwaan. Selama di penjara, Jonathan menunjukkan sikap teladan. Dia memimpin kumpulan rohani di penjara.